Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang aspek teknis dan teknologi dalam pembangunan sebuah proyek. Pertama-tama, perkenalkan, saya Arizkia Fajar Afgoni. Dan saya Raditya Cahyokusumo. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, apa sih sebenarnya aspek teknis dan teknologi itu? Secara umum, ini adalah aspek yang berhubungan dengan bagaimana sebuah proyek dirancang dan dioperasikan secara teknis dan teknologi, dimulai dari strategi produksi hingga perencanaan teknologi yang tepat. Biasanya, aspek ini dilakukan setelah analisis pemasaran menunjukkan bahwa proyek layak dijalankan. Jadi, aspek ini mencakup berbagai hal, seperti strategi produksi, pemilihan teknologi, penentuan kapasitas produksi, tata letak usaha, hingga pengendalian persediaan bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya, langkah awal yang krusial adalah pemilihan lokasi usaha. Lokasi usaha tidak hanya menentukan operasional, tetapi juga keberhasilan usaha secara keseluruhan. Pemilik usaha harus mempertimbangkan 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama, aksesibilitas yang berarti mudah dijangkau oleh konsumen dan juga pemasok. Yang kedua, visibilitas adalah lokasi yang mudah terlihat oleh calon pelanggan. Dan yang ketiga, lalu lintas yang mengacu pada jumlah orang yang melewati lokasi. Yang keempat, potensi ekspansi, memastikan lokasi memungkinkan pengembangan usaha. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar harus mendukung aman dan juga nyaman. Sekarang, mari kita bahas pemilihan teknologi dan juga peralatan mekanik. Pemilihan yang salah bisa menyebabkan kerugian besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya pembelian harus sesuai dengan anggaran investasi agar tidak membebani keuangan jangka panjang. Kemudian, kompatibilitas teknologi penting untuk relevansi dengan kondisi lingkungan saat ini. Selanjutnya, pastikan alat mudah untuk digunakan dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan jangan lupa, peralatan berkualitas tinggi biasanya lebih tahan lama dan menghasilkan produk yang baik. Dan ketersediaan suku cadang juga penting untuk perawatan dan perbaikan yang lancar. Terakhir, pilih mesin dengan umur ekonomis yang sesuai dengan durasi investasi. Intinya, keputusan ini harus berdasarkan analisis yang matang untuk mendukung efisiensi produksi dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang tata letak pabrik. Tata letak pabrik juga memainkan peran yang sangat penting. Tata letak yang dirancang dengan baik dapat mengurangi biaya transportasi material, meningkatkan alur kerja, dan memastikan penggunaan ruang yang efisien. Ada 3 jenis tata letak pabrik. Yang pertama, tata letak proses, yang kedua, produk, dan yang ketiga adalah peralatan. Tata letak proses adalah ketika sebuah mesin dengan fungsi yang serupa dikelompokkan di satu area. Tata letak ini cocok untuk produksi kecil yang sifatnya bervariasi. Lalu, tata letak produk adalah ketika mesin diatur berdasarkan urutan produksi. Tata letak ini cocok untuk produksi massal. Kemudian ada tata letak peralatan, yaitu sebuah kombinasi dari tata letak proses dan juga tata letak produk. Tata letak ini sangat cocok untuk produksi yang membutuhkan produksi yang khusus. Setiap jenis tata letak harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda untuk mendapatkan efisiensi optimal. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata penerapan teknologi dalam dunia industri. Contohnya yaitu digital twin. Apa itu digital twin? Digital twin adalah representasi virtual dari sistem fisik. Teknologi ini digunakan untuk memantau, menganalisis, dan mensimulasikan proses produksi secara real time. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, pengumpulan data sensor yang menggunakan sensor IoT
untuk mengumpulkan data seperti suhu, kecepatan, dan juga getaran. Yang kedua, integrasi platform digital twin memproses data ini menggunakan perangkat lunak yang berbasis AI. Ketiga, analisis AI dan big data membantu dalam perencanaan pemeliharaan yang lebih akurat. Keempat, optimasi proses produksi melalui simulasi skenario memungkinkan manajer memilih pengaturan paling efisien. Untuk hasilnya, waktu produksi menurun hingga 20%, biaya pemeliharaan berkurang 30%, dan kualitas produk meningkat dengan deteksi dini cacat produksi. Kesimpulannya, penerapan teknis dan teknologi yang tepat dapat membawa banyak sekali manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional, penghematan sumber daya, inovasi produk bernilai tambah, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, penggunaan teknologi seperti otomatisasi, big data, dan kecerdasan buatan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Demikianlah pembahasan tentang aspek teknis dan teknologi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan teknologi secara bijak demi keberhasilan proyek Anda.